Hai adik-adik semua, kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 4. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang kegiatan ekonomi yang meliputi ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sekarang amati kegiatan usaha ekonomi di sekitar tempat tinggalmu. Ada yang jadi tukang kayu, ada yang jadi karyawan pabrik, ada yang jadi pedagang di pasar, ada pula yang jadi dokter, guru, penjual sayuran, dan lain-lain. Nah, dari pelaku usaha ekonomi tersebut, bagaimana mereka dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya? Apakah terjadi sikap saling menghargai satu sama lain? Ataukah di antara mereka saling bersaing dengan ketat hingga terjadi permusuhan? Keragaman usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Bagaimana kita harus bersikap? Nah, sekarang bacalah teks non-fiksi berikut ini. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kamu telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, penjahit, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara disebut distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut, produsen, distributor, dan konsumen akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana proses produksi pakaian? Untuk menghasilkan pakaian dibutuhkan waktu yang lama. Pada mulanya, produsen pakaian membutuhkan bahan baku kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintar terlebih dahulu. Benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Itulah proses panjang produksi pakaian. Kamu sudah mengetahui bahwa banyak pihak terlibat dalam proses produksi pakaian. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Setiap pelaku dalam proses produksi pakaian itu mempunyai peran penting, begitu pula dalam proses produksi benda lain. Oleh karena itu, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Bagaimana kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian.
2. Menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. 4. Meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Setelah selesai membaca, selanjutnya buatlah sebuah diagram yang berisi tentang informasi-informasi penting yang dapat kamu peroleh dari teks bacaan menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Tulislah hasil kerjamu di buku tugas yang dimiliki. Selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Pembuatan kain. Lantas, bagaimana ya proses pembuatan kain? Kain berasal dari pohon kapas yang diambil kapasnya. Pertama, proses pemintalan kapas untuk dapat menghasilkan benang. Yang kedua, menggulung helaian benang hasil pemintalan. Ketiga, setelah dihasilkan benang, masuk ke dalam proses menenun kain. Keempat, selesai ditenun, jadilah kain. Jadi, itu tadi adalah proses pembuatan kain. Proses pembuatan baju. Teman-teman Smart Point, kain yang sudah dijahit akan menjadi baju. Bagaimana ya proses pembuatan baju? Baju terbuat dari kain yang masih berbentuk lembaran. Pertama, kita harus membuat pola untuk baju. Baju seperti apa yang kita ingin buat? Kedua, mulai menjahit sesuai dengan pola yang sudah kita buat. Ketiga, baju selesai dibuat. Keempat, baju dapat dikenakan. Jadi, itu tadi proses pembuatan baju. Dari gambar tadi, kamu telah mengetahui produksi pakaian melibatkan peran banyak pihak. Petani kapas, pemintal benang, pabrik tekstil, dan penjahit. Setiap pihak memiliki peran penting, namun mereka juga mendapatkan keuntungan. Identifikasikan peran dan keuntungan yang diperoleh petani kapas, pemintal benang, pabrik tekstil, dan penjahit. Kemudian tulis di buku tugas kalian. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.